Narti, shalom, dan keluarga. Ibu Mega, Ibu Novi, shalom. Dan Nando, Ibu Desi, shalom. Shalom Pastor Jimmy, shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami Bapa pada hari Minggu ini Bapa yang luar biasa Bapa. Kami percaya Bapa, kami datang bukan suatu kebetulan. Kami hadir di tempat ini baik di online maupun offsite. Bukan suatu kebetulan Bapa, bukan suatu rutinitas Bapa. Tapi kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Bapa, ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk satu hari, untuk satu minggu, untuk satu bulan, untuk tahun ini yang sudah Engkau berikan bagi kami Bapa. Bapa, sebentar akan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Bapa penyembahan kami Bapa, segala hormat kami Bapa dapat menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus memulihkan, memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama kembali Bapak Ibu sekalian, nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Memulih, nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus. Terima kasih. Menyembuhkan.
Mari semua Bapak Ibu, baik yang di online di offset, mari rasakan hadirat Yesus hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan setiap hati yang terluka, setiap segala penyakit dan setiap segala beban hidup. Hanya Dia, nama Yesus yang berkuasa. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat segala yang bagimu Bapa. Haleluya. Ini hidup kami bagimu rasakan hadiratnya. Sama-sama kita nyanyikan lagi. Nama Yesus, terima kasih memulihkan. Nama Yesus, nama Yesus menyembuhkan, terima kasih. Nama Yesus beriku harapan, beriku harapan.
melawat setiap kami Bapa. Engkau melawat hati-hati yang penuh dengan sukacita ini, dengan duka cita Kau ubah dengan sukacita. Dan kami akan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Jangan ada yang berdiam diri. Mari semua senggol kanan kiri. Ucapkan selamat hari Minggu kepada sebelah kanan kirinya, depan belakang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Haleluya. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Oke. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita semangat, angkatlah pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak berkau hati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bersambut tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan.
mendengarkan dari news, untuk melihat news, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Bapak bagi kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Di doa yang kurang sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk multimedia untuk menyiapkan news. Minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah raya pertama yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya kedua pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu menghadiri doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 8.30 waktu Sydney. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, mari tergabung dalam kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Halo guys, kami mengundang sobat-sobat muda untuk menghadiri YUT setiap hari Jumat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya. Iya. Halo adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Sydney. Untuk retret GBI Evata, pendaftaran akan segera ditutup. Bagi yang belum terdaftar, dihimbau untuk segera mendaftar. Untuk semua jemaat GBI Evata yang telah lama setia, biaya akan ditanggung oleh gereja. Akan banyak aktivitas menarik selama retret. Ayo buruan, jangan sampai ketinggalan. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri ibadah raya pertama, terdapat perubahan waktu pada tanggal 15 Desember dan 22 Desember pada pukul 5 sore waktu Sydney atau pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk tergabung dalam Evata Christmas and Dinner yang diadakan pada tanggal 25 Desember 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Kami juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan seru dan menarik lainnya. Jangan lupa ya, ajak saudara dan juga keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi website kami atau nomor yang tertera berikut ini. Sekian Evata News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa syafaat pada hari Minggu ini, saya undang untuk Ibu Mega bisa berdoa. Silakan Ibu. Terima kasih. Bapa kami di dalam surga, Bapak, kami datang kepada kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Dalam firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 yang berbunyi, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan,
doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bapak, kami mau menaikkan doa kami untuk negara-negara yang ada di 7 benua. Bapak, Kau berkati, Engkau lindungi agar negara-negara yang ada di seluruh dunia diberi kedamaian, dijauhkan dari peperangan agar dapat hidup tentram dan tenang dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak, kami mau berdoa juga untuk negara Australia. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Perdana Menteri Anthony Albanese, kesehatannya Kau berikan kebijaksanaan, hikmat Tuhan, agar mereka dapat memimpin negara Australia dengan baik. Kau berikan kebangunan rohani yang luar biasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia sehingga kami boleh melihat hujan pertobatan terjadi di Indonesia. Damai sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami. Berkati setiap pemimpin-pemimpin mulai dari pemimpin yang tinggi sampai terendah. Tuhan memakai mereka memimpin dengan kebijaksanaan. Tuhan berkati seluruh masyarakat Indonesia, pulihkan perekonomian bangsa Indonesia. Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja Ephata di Sydney dan di Indonesia Malang. Tuhan berkati gereja Ephata semakin berkembang secara luar biasa. Engkau berikan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau, jiwa-jiwa yang merindukan hadirat-Mu, yang merindukan hadirat-Mu untuk datang ke gereja Ephata-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Ephata, Bapak Gembala Jiwa Jimmy dan Ibu Gembala Neni. Tuhan berkati kesehatan, roh hikmat, Kau lindungi mereka di mana mereka berada Tuhan. Kau berkati pelayanannya, pekerjaannya, studinya, Kau berkati apapun mereka yang kerjakan misi-misi apapun. Kau berkati berhasil Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja Ephata Tuhan, multimedia WL, para pendoa syafaat, guru sekolah minggu, guru youth, dan semua para pelayan Tuhan yang ada di gereja Ephata. Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Bapak, kami mau juga berdoa untuk jemaat Ephata di Sydney dan di Indonesia. Berikan anugerah kerinduan untuk bertumbuh dan berbuah sampai menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk yang kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman yang sudah akan kita terima tidak akan sia-sia begitu saja, tapi akan bertumbuh dan berkembang untuk kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita sama-sama sekali lagi saat ku tak. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti
Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur saat ini kami bisa ada ini di tempat ini karena anugerah-Mu semata-mata. Dan terima kasih Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam dunia ini. Tapi satu yang kami mau lakukan, kami mau percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Segala sesuatu bisa berganti, tetapi firman tetap kekal selama-lamanya. Bukankah Engkau berkata manusia hidup bukan karena roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut-Mu. Tutup berbicaralah kepada kami, ungkapan isi hati-Mu Tuhan, karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu juga adalah kekuatan kami, dan dengan firman-Mu juga akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berbicaralah kepada kami juga mengakui firman yang kami dengar akan mengoreksi kami. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Bukankah Engkau lah pengajar kami, ajarlah kami supaya firman yang kami dengar kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya, dan hiburlah kami karena Engkau penghibur kami, sehingga firman yang kami dengar kami tidak marah, kami tidak kritik tersinggung, tapi kami mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk itu kami ada saat ini. Berbicaralah kepada kami, dan kami mau imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Apapun kami sakit saat ini, kami mau imani. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengalami kesembuhan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Haleluya. Selamat datang yang di samping Pastor Indra. Bapak selamat datang ya di samping Pastor Indra dan istri. Dan juga Ibu Narti, lama nggak lihat juga. Dan Ibu Jimmy, waduh saya kangen sama Ibu Jimmy, baru kelihatan nih. Puji Tuhan ya. Selamat datang semua. Ibu ya jangan lupa juga nih Ibu Segar, selamat datang. Lama juga nggak lihat. Oke. Kalau Oma Damping mas selalu datang. Ibu Desi juga, waduh baru lihat itu. Sering lihat di Zoom tapi baru lihat duduk di kursi di Saujajar Malang. Ada Ibu Desi. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang hidup oleh iman. Saya akan share bagi saudara karena banyak hal yang terjadi, tapi saya akan mau lihat dari versi yang berbeda. Oke, saudara bisa melihatnya, hidup oleh iman. Oke. Hidup oleh iman. Saya akan bacakan buat saudara bahwa Habakuk pasal 2 ayat 4b, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus mengutip kitab dari Habakuk. Kita lihat bahwa seringkali disebutkan dalam Roma ataupun dalam Galatia maupun dalam Yakobus ya. Jadi Galatia 2 ayat yang ke-20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidupku di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi banyak hal yang terjadi bahwa saudara dan saya saat ini, kita hidup di dalam tubuh kita saat ini dalam daging. Tapi kita harus mengerti, kita belajar seperti Paulus, seperti seorang wanita hamil. Wanita hamil dia hidup tapi bukan dia lagi yang hidup karena dia harus mengkonsumsi atau makan makanan yang bergizi untuk bayinya. Dia nggak boleh merokok, dia nggak boleh minum alkohol dan obat-obat tertentu. Karena nanti akan membuat efek buat sang bayi, mungkin bisa cacat fisik atau cacat mentalnya. Jadi sang ibu akan berusaha untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, hal-hal yang bergizi. Nah, begitupun dengan kita ini seperti ibarat ibu dan ada di dalam kita adalah bait, ya ada dalam kita ada Roh Kudus atau benih ilahi yang baik. Sehingga kita harus menjaga
segala apa yang kita konsumsi, apa yang kita nonton, apa yang kita lihat, ke hobi kita, apa yang pergaulan kita sekeliling, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Nah, di sini saya mau terusin lagi bahwa hidup oleh iman bukan hanya konsep rohani. Ya, seringkali kita menganggap bahwa kita selalu berkata hidup oleh iman, hidup oleh iman. Tapi hidup oleh iman bukan hanya konsep rohani, tetapi tata cara, gaya hidup kita, style yang melibatkan emosi, ya. Melibatkan emosi, pikiran dan tindakan, itu gaya hidupnya kita. Nah, kita bisa melihat di era modern saat ini yang serba cepat, penuh dengan tantangan. Jadi iman yang seringkali diuji oleh teknologi, ya, iman kita seringkali diuji oleh teknologi. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, materialisme, namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup orang benar selalu bersandar pada iman, bukan pada kekuatan atau hikmat manusia. Kita hidup di zaman era modern ini, saudaraku, banyak hal yang terjadi, ya, banyak hal yang terjadi. Kita harus mengakuinya, karena kita hidup di era modern ini. Apa yang kita butuhkan selalu kita tanya kepada AI, kita tanya kepada komputer, kepada Google, Mr. Google, siapa sini? Atau kita butuh alamat, kita cari GPS, ya kan? Siapa sini nggak pernah pakai pertolongan komputer atau elektronik atau ya IT? Kita semua pakai kan ya? Setelah saya belajar, saya sekolah berapa tahun yang lalu menyelesaikan master saya. Nah, di situ waktu menyelesaikan master, yang ditekankan di sekolah itu plagiaris. Jadi mereka akan menguji karya tulis saya dengan Turnitin dan segala macam untuk menguji berapa persen saya copy paste dari karya-karya tertentu. Nah, itu akan membuat saya mengalami kegagalan jika tingkatannya terlalu tinggi. Tetapi di zaman saat ini, saat saya ada saat ini, tak sekarang ini, zaman saudara saat ini, bukan hanya tentang plagiaris. Tetapi mereka secara guru atau secara instansi pendidikan mereka harus meningkatkannya juga. Bahwa ada yang namanya AI atau ChatGPT. Jadi kita kalau mau butuh sesuatu kita bisa nanya kepada ChatGPT atau kepada AI. Kita mau bikin surat cinta, kita bikin surat lamaran, kita tinggal ngomong saja. Ya, kalau saudara punya handphone, iPhone atau mungkin versi yang lain, saudara tinggal teriak aja, panggil, "Hey Siri, show me the way go to my house." Nanti Siri Siri respon. Nanti Siri buka peta di handphone, dia tunjukin jalan. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat. Nah, begitu pun. Jadi zaman sudah berubah. Saudara bisa melihat mungkin kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan jauh. Amin. Mungkin zaman saya dulu namanya mesin ketik itu hal yang sangat baik. Tapi karena perubahan zaman, di zaman Efraim saat ini mesin tik itu udah nggak kepake. Siapa sini di rumah masih punya mesin tik? Nggak ada ya? Oh, masih punya Pak ya? Wah, luar biasa. Nah, walaupun kita punya mesin tik saat ini, tapi mesin tik sudah nggak bisa relevan dengan zaman yang ada. Ya, kalau kita punya komputer, begitu pun Pentium 1, 2, 3 dan seterusnya, saya ingat ada jemaat ya, dia beli itu laptop itu sekitar 15 tahun yang lalu. Terus dia baru pakai cuma 2 kali gitu, karena namanya juga gaplek orang tua. Jadi cuma beli aja bangga-bangga simpan gitu, punya barang mahal gitu. Nah, memang laptop 15 tahun yang lalu mahal. Jadi setelah dia beli, pakainya baru buka 2 kali, habis itu udah simpan. Sekarang dia ngasih ke saya, udah saya buka, wah ini sudah ketinggalan zaman ini laptopnya. Kita mau connect kemana juga udah hilang. Bayangkan kalau saudara punya TV konde, siapa sini yang masih punya TV konde? TV yang besar gitu, yang gemuk gitu loh. Nah, kalau yang di atas kepala saudara kan TV-nya datar itu, flat. Nah gitu.
kayak anak muda gitu ya. Nah, kayak Charles kan perutnya datar gitu. Nah, jadi zaman berubah, yang pakai TV datar, ya segala sesuatu yang mereka butuhkan termasuk internet itu bisa terkoneksi. Tetapi namanya TV konde yang zaman dulu-dulu hitam putih itu, nah itu walaupun kita punya banyak tapi sudah nggak kepake, udah ketinggalan zaman. Jadi kita harus mengerti bahwa hidup kita ini terjadi perubahan yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Karena mau nggak mau saudara dan saya, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya saudara saat ini yang ada di Malang, jika saudara tidak memakai ChatGPT atau saudara tidak memakai AI, maka saudara kan ketinggalan banyak. Kalau dengan ChatGPT pada saat orang boleh ngomong, saudara tinggal masukin aja ke dalam atau AI dan tidak translate ke bahasa Indonesia langsung. Jadi saudara, oh ya gampang banget gitu, ya kan? Karena zaman sudah berubah. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin. Begitupun dengan TV konde yang tadi analog, kita harus pindah ke TV digital. Jadi akhirnya TV yang kita punya tadi, mau nggak mau kita buang, kita ganti TV yang baru. Jadi ada perkembangan. Nah di sini yang saya mau maksud saya di sini bahwa di era modern ini terjadi perubahan yang sangat cepat. Sangat cepat sekali perubahan. Nah perubahan-perubahan itu sangat sekali mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Kegerakan kita untuk mengiring Yesus sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman saat ini. Dari zaman rasul-rasul pun mereka sudah mengalaminya. Sampai mereka pindah kita ke zaman era digital saat ini pun kita mengalami. Saudara bayangkan jika tanpa listrik bisa nggak sebuah gereja berfungsi dengan baik. Saya baca karya ilmiah dari Peter Wagner saat itu. Waktu zaman itu kan masih zaman agak sedikit lama gitu ya. Jadi Peter Wagner mengkutip salah satu perkataan bahwa selain faktor-faktor tertentu, salah satu daripada faktor pertumbuhan yang menopang pertumbuhan gereja adalah dia tulis listrik. Waktu saat itu kita membaca listrik, bingung, listrik kan lampu biasa nih listrik. Nah setelah perkembangan zaman berubah saat ini, karena zaman itu waktu beliau menulis surat belum ada Zoom, belum ada proyektor yang wah-wah gitu. Yang ada cuma slide dulu-dulu saudara pakai plastik fotokopi tinggal di slide kanan kiri gitu. Nah setelah perkembangan zaman saat ini kita mengerti, oh maksudnya beliau listrik. Berarti Tuhan sudah mengungkapkan ke depan nanti ada Zoom, ada segala sesuatu yang bisa menopang perkembangan sebuah gereja atau perusahaan. Nah perusahaan-perusahaan yang ada di Australia pun saat ini mereka banyak dengan interview lewat Zoom. Membuat sesuatu argumen semua dengan Zoom. Jadi sangat menghemat biaya. Nah kita terus lagi bahwa pendalaman yang nanti yang akan kita belajar saat ini bukan hanya masalah tentang konsep rohani. Jadi hidup oleh iman bukan hanya konsep rohani atau doktrin rohani, tetapi gaya hidup kita. Gaya hidup yang melibatkan emosi, gaya hidup yang melibatkan pikiran kita, gaya hidup yang melibatkan tindakan kita. Nah ini semua menjadi satu berbaur dengan era zaman ini yang tidak terlepas daripada kehidupan saudara dan saya setiap hari. Dan saya akan lihat, kita buka slide yang pertama. Slide yang pertama saudara bisa melihatnya dengan baik ya. Oke. Jadi iman dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dunia yang serba modern ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Pandemi kemarin, krisis moneter, COVID, krisis ekonomi, dan juga perubahan teknologi yang dapat membawa ketakutan dan kekhawatiran. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Amin.
Karena Roma 8 ayat 28 Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia, yang seturut dengan panggilannya. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya yang kita mengasihi Tuhan, Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi yang pertama, iman. Hidup oleh iman adalah iman yang menghadapi tantangan dalam ketidakpastian. Kalau saudara mengalami ketidakpastian, pasti emosi kan? Benar enggak? Ya contoh aja kalau saudara dalam keadaan kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Ada yang datang, tolong saya dong, pinjamin saya uang. Saya mau beli makanan. Nah mau beli beras. Udah mau beli beras, minggu depan dia datang lagi pinjam. Belum ganti dia pinjam, minggu depan dia pinjam lagi. Belum ganti dia pinjam. Nah 5 kali berturut-turut. Yang ke-6 kali dia datang, apa kata saudara? Saudara emosi atau enggak? Karena pinjam belum ganti, masih mau pinjam lagi. Oke, kita terus ya. Jadi kita bisa melihat bahwa iman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian itu melibatkan emosi. Kalau pohon hidup tapi tidak ada emosi, ya. Burung atau anjing atau binatang-binatang yang lain, mereka hidup tapi mereka juga ada emosi. Misalnya mereka disakiti, pasti mereka akan menggigit saudara. Ya, nah begitupun kita manusia. Hidup oleh iman berarti emosi kita terlibat di dalamnya. Terlibat di dalamnya artinya bahwa kita mengerti segala kejadian yang kita hadapi saat ini tidak ada satupun yang kebetulan. Tapi Tuhan sedang bekerja, apalagi di dunia yang modern saat ini. Kita harus mengerti dalam segala hal jika kita kehilangan pekerjaan. Apakah kita panik atau kita tetap bersyukur sama Tuhan karena pasti Tuhan akan buka jalan. Itu melibatkan emosi kita. Nah emosi itu sangat-sangat ditentukan oleh kedalaman apa yang kita miliki. Kedalaman maksudnya begini ya. Kalau saudara masak nasi goreng, ya saudara masak nasi goreng. Pasti apa yang ada di dapur saudara, saudara pakai. Kalau misalnya kecap Maggi nggak ada garam, pasti saudara pakai garam. Kalau garam nggak ada, cuma ada kecap manis, pasti saudara pakai kecap manis. Jadi apa yang ada di dapur, itu yang akan saudara pakai untuk mengolah masakan saudara. Nah begitupun dengan saudara dan saya, jika yang kita miliki adalah intelektual, pengetahuan, pengalaman, yang kita miliki adalah iman, firman Tuhan yang sedang kita baca, kita renungkan siang dan malam. Nah pada saat masalah itu datang, seperti orang sedang memasak. Jadi kita akan mengeluarkan semua apa yang ada yang kita miliki untuk kita kelola menjadi masakan yang baik. Yaitu emosi. Ya, kita akan kelola untuk bisa menjadi hal-hal yang baik. Nah jika dalam kehidupan saudara dan saya ada firman Tuhan yang sudah kita renungkan siang dan malam, pada saat kita emosi, maka emosi yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan itu yang akan keluar dari mulut kita. Yang akan keluar dari pikiran kita. Seperti Tuhan Yesus, pada saat ia disalib, atau seperti Stefanus, pada saat ia dirajam oleh batu. Yang keluar dari mulutnya, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang ada di dalam dia adalah firman Tuhan. Bahwa hidup dia bukan jadi secara kebetulan begitu saja. Tapi Tuhan sudah merancangnya. Amin. Amin saudara ya. Nah di sini kita belajar bahwa jika kita punya firman Tuhan. Kita merenungkan siang dan malam. Kita punya intelektual. Pendidikan. Nah disitulah nanti suatu saat apa yang kita miliki itu akan keluar. Nah itu terbukti antara Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain.
Karena Rasul Paulus ada rasul yang bukan hanya belajar masalah hukum Taurat, tapi dia belajar tentang filsafat di zaman Yunani saat itu. Sedangkan rasul-rasul yang lain hanyalah seorang nelayan, pebisnis, atau misalnya pemungut cukai. Jadi jelas untuk pendalaman hukum Taurat tidak sedalam seperti yang dimiliki oleh Paulus. Dan juga dalam berkata-kata berfilsafat tidak sedalam seperti Paulus. Maka Paulus bisa mengilustrasikan bahwa kita adalah tubuh Kristus, anggota-anggota yang tersembunyi, yang lemah, ya tangan berfungsi sebagai tangan, kaki sebagai kaki, dan Kristus adalah kepala. Nah itu diambil pemikiran dari Stoik, dari filsafat yang ia pelajari pada zaman Yunani saat itu. Jadi maksud saya di sini apa yang dimiliki oleh Paulus, dia akan mengeluarkannya. Seperti apa yang saudara miliki di dapur, saudara akan memasak, mencampur menjadi masakan yang baik. Menjadi adonan yang baik. Ya. Nah, di sini ya kita kembali lagi dalam segala masalah tertentu yang kita hadapi. Biasa masalah itu problem yang kita hadapi karena mempunyai keinginan. Karena ada keinginan maka adanya masalah. Amin. Ya misal aja kalau saudara bujangan, saudara diam-diam saja mungkin gak ada masalah. Tapi kalau saudara udah bujangan, saudara pingin menikah, terus saudara menikah, ya ada masalah. Karena saudara harus menyiapkan rumah, tempat tinggal yang layak buat anak orang. Saudara harus mempunyai pekerjaan yang baik untuk bisa menafkahkan anak orang. Dan juga apalagi saudara nanti punya keturunan. Berarti masalah demi masalah tercipta karena ada keinginan. Misalnya saudara, jalan kaki aja cukuplah. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau saudara punya keinginan, aduh panas gak enak jalan kaki, naik motor aja. Saudara berusaha untuk beli motor. Nanti kalau beli motor ada masalah. Saudara harus bayar pajak STNK, saudara harus beli bensin, harus ganti oli, saudara harus ganti ban kalau bocor, kena tilang, banyak hal yang terjadi, tabrakan, kecelakaan, banyak hal yang terjadi. Nah masalah demi masalah muncul karena ada keinginan dari kita. Maka kita begitu ada keinginan kita harus mengantisipasi kemungkinan ada masalah-masalah yang muncul. Nah seringkali bagi saudara dan saya orang yang beriman kita hanya percaya beriman saja. Nah itu namanya konsep beriman saja, Tuhan pasti memampukan kita. Dan kita melangkah dengan apa adanya. Dan akhirnya pada saat kita melangkah hal demikian kita banyak bikin susah orang. Amin. Bikin susah orang bukan karena masalah kita saja, tapi masalah emosi kita. Siapa sini suka emosian? Iya Pak Yafet emosian, orang jujur. Yang lain emosian enggak? Ibu, Oma Damping juga ya? Nah, disitulah makanya kita sering emosian karena kita enggak puas dengan keadaan hidup kita saat ini. Dengan keinginan-keinginan yang ada. Di sini yang kita harus belajar bahwa segala sesuatu yang kita hadapi saat ini di dunia modern seringkali menawarkan kepastian palsu. Artinya seperti asuransi, tabungan, teknologi yang ada. Meskipun hal-hal penting semuanya tidak dapat menjamin masa depan kita, saudaraku. Yang hanya iman kepada Tuhan yang memberikan keamanan sejati, amin. Karena dia adalah Allah yang memegang masa depan kita. Karena dia sudah merancang masa depan kita. Jadi hidup oleh iman ini adalah hidup yang menghadapi tantangan ketidakpastian. Yang melibatkan emosi. Jadi pada saat saudara emosi, ya kembali lagi. Pada saat saudara emosi, saudara harus kontrol. Jangan berbuat dosa dengan perkataan, dengan tindakan. Jangan berbuat dosa. Itu hidup oleh iman. Saudara harus kontrol emosi saudara. Itu nama hidup oleh iman. Karena hidup ini tidak pasti. Jadi bikin kita marah dan emosi. Nah, jika kita mengerti bahwa Tuhan yang mengatur hidup kita, kita mengucap syukur dalam segala perkara. Kita ngatur emosi kita sehingga perkataan yang jahat tidak keluar.
tindakan yang anarki tidak akan keluar, tapi yang keluar adalah damai sejahtera. Amin. Nah, itu orang yang hidup oleh iman. Nah, kita lihat yang poin yang berikutnya. Poin yang kedua, iman sebagai dasar keputusan hidup. Yang saya namakan pikiran, biar lebih singkat ya, saya namakan pikiran. Jadi di sini kita melihat bahwa Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa di tengah era digital kita seringkali tergoda untuk mengambil keputusan berdasarkan data, analisis, tren terkini. Meskipun hikmat dunia penting, tapi iman kepada Tuhan harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang kita ambil. Nah, kalau misalnya saudara sering main saham, saudara kan pakai data terkini, tren masa kini, analisa keadaan yang ada. Saudara mau bisnis, saudara juga beranalisa kira-kira lokasi ini bagus atau enggak. Saudara mendapatkan posisi, promosi, saudara beranalisa lagi, mengambil data ini tempat kering atau tempat basah. Artinya ciprakan-ciprakannya, uang-uang encerannya itu gampang atau susah. Ya, seringkali kita mau memikirkan hal yang demikian. Dan pertanyaannya, apakah ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh daripadanya? Jadi di sini hidup oleh iman. Iman adalah dasar untuk kita mengambil keputusan. Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan intelektual data yang ada atau berdasarkan iman kita. Ya, saudara bisa membedakannya, ya. Keputusan yang saudara ambil karena berdasarkan pemikiran saudara atau karena berdasarkan iman. Nah, kita bisa melihat misalnya kita memilih pekerjaan, karir. Apakah keputusan pekerjaan yang kita ambil ini memuliakan Tuhan atau tidak? Dulu waktu saya melayani berkhotbah di gereja lain, lama banget 20 tahun yang lalu, jadi ada Aser, selesai khotbah dia jabat tangan, dia bilang, Pak, saya malam hari saya kerja sebagai bartender, campur-campur alkohol. Uangnya lumayan juga Pak, bagus, gajinya bagus karena alkohol. Jadi saya bisa bawa persembahan ke gereja, saya bisa memberi, menolong. Jadi di hari Minggu, di malam hari Sabtu malam tangannya tuh campur-campur alkohol. Tangan yang sama di hari Minggu dia salam orang, shalom, puji Tuhan. Tangan yang sama dia menggunakan, jadi istilah kata tangan yang sama, yang satu bekerja untuk perusahaan neraka, tangan yang sama di waktu yang lain bekerja untuk perusahaan sorga. Ya. Nah itu seringkali dalam kehidupan kita ngalamin. Saya juga waktu saya bekerja sebagai manajer di supermarket, karena memang sudah peraturan dari sana bahwa semua manajer harus bisa semuanya. Nah, jadi harus bisa semuanya. Namanya supermarket. Jadi di supermarket itu ada jual rokok. Nah, jadi untuk jual rokok hanya peraturan orang di atas umur 18 tahun baru bisa jual rokok. Yang di umur atas 18 tahun baru bisa beli rokok. Kalau papa suruh anak umur 12 tahun pergi beli rokok gak boleh. Nanti papa masuk penjara. Yang jual juga masuk penjara. Nah itu sanksinya. Nah jadi dan yang jual walaupun saya sudah dewasa, saya harus punya izin, punya SIM untuk jual rokok. Walaupun saya hanya seorang pekerja. Jadi sama atasan yang di atas, mereka memaksakan saya sebagai manajer harus training jual rokok. Ada trainingnya, harus baca semuanya, tinggal desain udah selesai. Kamu gak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau ada orang mau beli rokok, saya harus melayani mereka. Saya bilang, gak bisa gitu. Karena saya ini pendeta, gak mungkin tangan yang sama saya shalom, saya berkhotbah, pegang mikrofon, tangan yang sama saya jual rokok kepada orang. Terus tiba-tiba yang datang beli rokok jemaat lagi. Kan repot saya. Saya bilang, kalau kamu maksa-maksa juga, ya sudah saya keluar aja, kamu cari orang lain. Saya berhenti dari pekerjaan.
Karena saya harus memilih. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena saya mengerti sebagai hamba Tuhan, hidup saya ini dihidupi oleh Tuhan. Pekerjaan yang saya kerja ini itu hanya mobil saja, itu hanya alat saja untuk Tuhan menghidupi saya dengan pekerjaan. Tapi jangan lupa ada emosi yang terlibat. Amin. Ada emosi. Bayangkan aja kalau biasa tiap minggu kita bawa pulang uang, kasih buat nyonya di rumah, buat istri, terus kita nggak ada kerjaan. Minggu pertama mungkin dia masih senyum, minggu kedua senyumnya datar, minggu ketiga dia sebalik turun, minggu keempat alisnya naik udah, karena terjadi emosi. Secinta-cintanya orang, saudara ya, sebagai keluarga, secinta-cintanya pasangan. Kalau ekonomi berbicara sangat keras. Amin. Jadi sehebat-hebatnya cinta itu, keuangan finansial itu sangat berbicara sangat keras. Maka sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki, sebelum kita bertindak sesuatu kita harus berpikir jauh. Karena itu melibatkan emosi. Nah, emosi itu harus ada iman di dalamnya. Dan dengan emosi itu kita harus memuliakan Tuhan. Jadi bukan ambil keputusan begitu saja. Jadi kita harus mengerti bagaimana apa yang kita harus lakukan. Emosi harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Emosi juga harus bisa kita berdiri memegang tanggung jawab kita dengan baik. Sebagai kepala rumah tangga atau orang yang diharapkan. Jadi akhirnya, saudaraku, begitupun dengan pendidikan. Pendidikan kita harus melibatkan Tuhan. Apa yang kita pelajari saat ini, apakah memuliakan Tuhan atau enggak. Ya kan, banyak hal-hal tentu yang kita hadapi di era modern saat ini. Nah, jadi firman Tuhan itu sebagai paduan. Begitupun saya mau memberikan landasan kepada saudara, begitupun dalam finansial kita, dalam keuangan. Waktu saya lahir baru, saya mulai start untuk memberi perpuluhan. Ini saya bersaksi nih ya. Jadi saudara jangan bilang ini teologi kemakmuran. Karena sejak kami melayani, membuka gereja dari awal sampai sekarang, kami nggak pernah makan uang persembahan ataupun apa yang diberikan. Kami hidup dengan pekerjaan kami. Jadi ini bukan teologi kemakmuran, tapi saya mau bersaksi buat saudara. Pada saat saya di Australia itu umur saya 26 tahun. 26 tahun. Jadi saya ada di Artamon Station saat itu. Ini bukan saya nih, ini kan kegemukan dia nih. Itu bukan saya, kan saya perutnya masih rata nih ya. Jadi saya melihat ke langit-langit itu. Stasiun Artamon saya melihat ke langit. Saya bilang, Tuhan, ini umur sudah 26 tahun. Aduh, ini gara-gara saya ribut sama papa saya, jadi saya kabur dari Jakarta, saya kabur pergi ke Australia. Jadi saya kabur ke Australia, saya hanya bawa koper saja. Seperti Yakub, kabur dari rumah bapaknya hanya bawa satu tongkat saja. Saya hanya bawa koper saja. Saya dengar teman-teman saya, teman-teman kuliah, udah buka bisnis showroom mobil, udah buka ini, buka itu. Banyak hal gitu. Saya bilang 26 tahun, saya ngapain di negara ini ya? Nah, kerja gak beraturan. Kerja gak beraturan. Nah, disitulah pada saat saya berbicara kepada Tuhan, ini saya berbicara sama Tuhan nih. Jadi saudara saya, kalau kita bilang I talk to myself, nah, tapi kan karena kita lihat ke langit, kita percaya Tuhan kamu dengar, walaupun saya ngomong buat diri saya sendiri, tapi saya percaya Tuhan kamu dengar. Nah setelah gitu saya berbicara gitu. Nah tetapi karena saya lahir baru, tahun-tahun sekian saya belajar banyak tentang firman Tuhan. Jadi saya belajar banyak tentang firman Tuhan. Ini sekitar tahun 96 loh. Ya, jadi 1996, sekarang sudah berapa tahun ya, beda jauh tuh ya. Ya, disitulah saya mulai
cari Tuhan, saya mulai tanya Tuhan. Nah, karena saya pelajari firman Tuhan dan saya imani bahwa firman Tuhan ya dan amin. Saudara mengerti bahwa firman Tuhan itu sudah dikanonisasikan. Jadi banyak kitab-kitab tertentu yang sudah dibuang, tidak dipakai. Hanya yang ada di Alkitab kita itu yang diakui sebagai Alkitab yang sah. Dikanonisasi. Nah, walaupun dikanonisasi itu, zaman mulai bertumbuh, berkembang, terpecahlah namanya Kristen konservatif dan Kristen progresif. Jadi Kristen progresif mulai membantah bahwa Alkitab ini sudah nggak valid karena perkembangan zaman dan adat yang berbeda. Contohnya salah satu zaman Israel dulu wanita tidak dihargai. Tapi zaman sekarang wanita dihargai, ada kesamaan hak. Berarti dibilang perempuan nggak boleh berkhotbah. Jadi ini sudah terjadi ada sesuatu ketidakvalidan. Nah disitulah mereka mulai menyerang bahwa Alkitab itu nggak valid. Tetapi buat Kristen yang konservatif mereka percaya firman Tuhan ya dan amin. Yang kita pelajari bukan teksnya tetapi makna dari inti perkataan itu. Ya, jadi saudara jangan sampai bisa dihasutkan atau disesatkan oleh ajaran-ajaran tertentu. Nah kita terus lagi. Jadi akhirnya saya ingat mama saya bilang begini. Waktu saya di Ternate waktu masih SMA. Dia panggil nama saya Jamie. Jamie, kalau kamu bangun pagi hari, kamu melakukan pekerjaan yang sama, kegiatan yang sama, hal yang sama, terus kamu mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya bodoh. Gak akan mungkin terjadi. Terus dia bilang, kamu lihat ayam bangun pagi hari, makan, lari ke sana, lari kemari. Apa perbedaannya ayam itu nanti? Dia nggak akan jadi elang. Tetap aja ayam. Sampai dia meninggal pun tetap ayam. Begitupun kalau kita melakukan hal-hal yang sama, kita nggak akan bisa mengharapkan hal-hal yang baru terjadi atau hasil yang wah gitu. Ya, kita bilang iman itu konsep yang saya katakan tadi. Hidup oleh iman bukan begitu caranya. Itu namanya konsep hidup. Ya tidak akan terjadi. Jadi akhirnya Tuhan mengarahkan saya kepada Roma pasal 15, Roma pasal 15 ayat yang keempat. Charles. Cek Roma 15 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Puji Tuhan. Yang berikutnya Kejadian 8. Kejadian 28. Ya 28 ayat 20 sampai 24. Sampai 24 ya. Oke, Kejadian 28 ayat 20 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat yang ke-22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan padaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Charles. Sama-sama Nah, Pastor. di sini kita bisa melihat, disinilah saya melihat, saya membaca Alkitab, saya bilang, wah ini Alkitab ini merupakan pelajaran buat kita, buat saya. Kalau pelajaran buat saya seperti orang sekolah, kenapa saya enggak pakai dalam kehidupan saya, diaplikasikan dalam kehidupan saya. Nah saya berusaha gitu saudaraku. Dan saya baca ini Yakub dia keluar dari rumah bapaknya hanya bawa tongkat saja. Tapi dia bisa kembali ke rumahnya membawa pasukan kekayaan yang sangat banyak. Apa perbedaannya Yakub dengan yang lain? Saya meneliti Yakub bernasar. Dia akan memberikan 10% apa yang dia punya. Nah kita di akhir zaman saat ini, banyak orang selalu berkata 10% gak ada relevan. Ya benar, gak relevan karena Tuhan sendiri mengubahnya, bukan 10% yang Tuhan minta.
Bahkan hidupmu, hidup saya Tuhan minta. Saya ngomong sama istri saya, kemarin bercanda nih kemarin, kita lagi ngomong. Ini kita gaji sudah naik-naik terus nih, gaji naik ini seperti kayak orang hobi gitu. Dia nggak permisi, dia tinggal masuk terus nih. Padahal kita nggak minta. Kasih perpuluhan nggak? Dia bilang, jangankan kasih perpuluhan, semua saya kasih, kamu pun saya kasih sekalian. Saya nengok dia, iya pantasan. Kalau di Indonesia tuh ada Shopee kan? Nah di Australia itu namanya Temu. Kadang-kadang kita cuma iseng ini barang-barang aneh-aneh kita suka beli lewat online. Ya sekarang sudah nggak bisa karena dia sudah credit card sudah ditutup. Jadi akhirnya kita anak sama papa sudah nggak bisa belanja yang aneh-aneh. Tapi uangnya tuh dialihkan masuk ke sana, makan sate dikasih duit, siapa makan bakso dikasih duit, habis doa dikasih duit, habis apa dikasih ke jemaat Tuhan. Ya kayak gitu. Nah kita terus lagi ya. Jadi di sini yang saya melihat Yakub, dia pergi dari rumah bapaknya hanya bawa tongkat saja. Tapi kenapa dia bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa? Saya bilang, Tuhan, saya datang ke Australia hanya bawa 1 koper saja. Gak sama kayak Cimonika tadi pagi saya udah ngomong. Cimonika datang, dia jual rumah, jual harta semua, dia bawa emas segepok begini. Sama bawa uang yang banyak. Karena memang dasarnya sudah kaya. Ibu Reni juga begitu, jual rumah semua segala macam dengan uang yang ada datang ke Australia. Karena modalnya sudah orang kaya. Nah saya ini datangnya cuma modal koper. Iya kan? Cuma modal koper 1 datang. Jadi kalau saya mau bersaing dengan mereka, bertanding dengan mereka, wih jauh, benar kan? Jauh. Tapi saya bilang, saya punya iman. Itu yang membedakan. Saya bilang, mama saya kan sudah meninggal. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Jangan mama saya. Kalau setiap hari saya melakukan pekerjaan yang sama, hal yang sama, menghasilkan yang berbeda, itu namanya bodoh. Tapi saya punya Tuhan saat ini. Saya belajar dari Alkitab. Kalau Yakub bisa diberkati lebih dengan hal-hal yang sama, tapi ada satu yang berbeda. Dia bawa persembahan perpuluhan dia. Kasih ke Tuhan, itu yang bikin dia berbeda. Di gereja banyak orang melayani. Di gereja banyak orang memberi. Di gereja banyak orang yang terlibat dalam konsumsi makanan. Tapi di gereja adakah orang yang setia memberikan 10% dari hasilnya? Saya bilang, Tuhan itu saya mau tampil beda di antara mereka. Seperti Yakub. Kalau setiap hari saya melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita lihat di tempat kerja, teman kerja juga kerja. Iya kan? Rekan-rekan yang lain juga kerja. Terus yang membedakan dia sama kita siapa? Dia habis minggu, habis gaji. Karena gajinya per minggu. Ada juga gajinya per bulan. Habis bulan, habis gaji. Nah saya harus beda. Karena saya punya iman. Karena saya memberi 10% seperti apakah yang Yakub lakukan. Waktu dulu di gereja, walaupun saya sudah PDP, ya namanya juga kan orang nggak punya, ya, yang lain kan punya. Walaupun udah jadi pendeta PDP, disuruh lo naik ke loteng, bersihin plafon di loteng, turun-turun berdebu, pulang-pulang dikasih uang. Iya jadi yongos, benar itu. Disuruh sana, suruh ke sini, ngikut. Iya, iya tuh, dikasih uang, ya kayak gitu. Enggak apa-apa gitu, ya tuh. Tetapi dengan saya melihat dengan perputaran waktu yang ada, karena orang-orang ini tidak pernah setia memberi persembahan perpuluhan. Semua ada kasih, kalau enggak ada ya sudah. Nah saya harus setia konsisten. Waktu berguling berjalan, saya menengok lagi. Wih, terjadi perbedaan loh. Ekonomi saya lebih kuat dari dia saat ini. Keadaan saya lebih bagus dari dia. Saya lebih terhormat dari dia. Jadi bukan artinya membandingkan kita dengan orang lain. Tapi kita bisa melihat iman itu bekerja, mengubah segala sesuatu. Jadi maksud saya di sini, pada saat saudara berdiri saat ini, saudara umur 70, 60,
Tanpa disuruh pun, saudara pasti membandingkan saudara dengan teman sekolah yang umurnya sama. Ih, itu dia 70 sudah duduk di kursi roda. Ih, itu adik kelas saya itu. Saya 70, dia baru 65. Dia sudah jalan kayak orang gak mampu, udah bongkok-bongkok. Iya kan? Nah, seringkali kita tanpa kita sadar, kita memberi membandingkan kesehatan kita dengan orang lain. Itu wajar. Itu wajar. Nah, apalagi hidup kita oleh iman saat ini. Kalau saudara mau berubah, saudara sudah bekerja, melakukan hal-hal yang demikian. Saudara harus ikut konsep seperti Yakub. Kalau Tuhan bisa berkati saya, ngangkat saya seperti kayak begini. Tuhan juga pasti akan melakukan hal yang sama. Saya lihat Tuhan, Roma 15 ayat 4 bilang itu jadi pelajaran buat saya. Jadi Roma berhubungan relatif dengan Kejadian 28 ayat 20 tentang Yakub. Saya mau seperti kayak Yakub Tuhan. Saya duduk, saya merenungkan, saya lihat, di rumah saya ini saya pasang CCTV ini sudah mendekati 12 tahun loh. CCTV saya ada 4-8 kamera. Tapi kok dia nggak rusak ya? Puji Tuhan loh. Tetangga saya beli merek yang sama, dia udah ganti ketiga kali nih. Ketiga kali dia udah ganti, punya saya belum ganti. Artinya sudah 3 kali dia beli untuk ganti yang rusak. Terus saya lihat lagi, orang di tempat kerja, mobil, bilang mobil tua, begini, rusak ini, rusak itu. Saya bilang, mobil saya dulu Odyssey itu mobil tua tapi rusak kecil tapi nggak sampai mogok itu. Kenapa ya? Nah, disitulah yang saya bilang untuk penyertaan Tuhan. Amin. Waktu dulu saya kecil, karena kita belum mengenal Tuhan yang baik, terlibat dengan hal-hal okultisme, hampir 1 minggu 3 kali saya ke dokter. Masih kecil itu, selalu ke dokter. Jadi uang hasil usaha kerja orang tua hanya kasih ke dokter saja. Karena apa? Karena kita tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya challenge sebagai saudara saat ini yang ada. Jangan hidup rata-rata. Kalau setiap kali kamu hidup kayak begini, kamu harus berubah. Ingat seperti perkataan mama saya. Kalau kamu melakukan hal yang sama, kamu mengharapkan hasil yang lebih, berdoa, meminta lebih, itu namanya orang bodoh. Tapi kalau kamu melakukan hal yang demikian, kamu robah caranya kamu seperti Yakub. Kalau Tuhan gak berkati, berarti dia bukan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Bukankah Yesus katakan manusia hidup bukan roti saja, tapi firman yang keluar dari mulutnya. Memang di perjanjian baru Tuhan Yesus gak minta 10%. Tapi dia minta semuanya. Saya lagi pikir Tuhan minta semua, bagaimana saya bisa beli ini, saya makan itu, makan ini. Iya kan? Bagaimana bisa? Gak mampu. Jadi akhirnya kita harus tinggalkan semuanya seperti orang kaya yang di Naim berkata, semua sudah aku lakukan. Bagaimana supaya aku bisa menjadi sempurna? Tuhan Yesus katakan, berikan semua hartamu kepada orang miskin dan ikutlah aku, maka engkau akan menjadi sempurna. Bagaimana saya bisa memberikan semuanya? Karena sebagai kepala rumah tangga, suami, saya harus bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga saya. Jadi kalau kita masih pakai konsep 10%, ya puji Tuhan lah masih ada kelonggaran. Kalau kita kerja, kita bayar pajak juga lumayan besar, ya. Nah, kita terus lagi. Dan di sini saya mau katakan kepada saudara kesaksian ini, ya. Karena saya melihat kanan kiri banyak orang-orang yang seangkatan saya, banyak yang akhirnya pulang ke Indonesia nggak bisa bertahan, banyak yang gagal, banyak yang dalam perjalanan hidup belum selesai, sudah ditangkap imigrasi, dikirim pulang. Banyak hal yang terjadi. Tapi jika kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ada di gereja, kita lihat kok belum ada, tambahkan sesuatu yang lebih supaya ada perbedaan. Tapi kalau engkau melakukan hal-hal yang sama, engkau berdoa minta yang lebih, itu nggak akan mungkin terjadi, saudaraku. Amin. Kita lihat lagi yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga,
Iman yang menginspirasi tindakan kasih. Jadi Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hidup oleh iman tidak berhenti pada keyakinan di hatinya. Seringkali saudara dan saya kita hanya ada keyakinan di hati, iman mati masuk surga. Bukan begitu saja artinya. Tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di dunia yang penuh dengan individualis dan egoisme. Nah, gitu ya. Orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan iman mereka melalui kasih. Tindakan kasih bukan hanya bukti iman, tetapi juga sarana untuk menyaksikan Kristus kepada dunia. Jadi kalau kita bertindak dengan kasih, tindakan kita, nah disitulah orang akan bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Dan orang bisa melihat ada kasih Tuhan. Tapi seringkali karena hidup yang bergerak terlalu cepat, ekonomi kebutuhan yang selalu meningkat, disitulah egoisme dan idealisme itu, individualisme bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga semua kita katakan me. Kita sudah butuh ini, kita mau ini, kita mau semua mau kita. Ini kita seperti orang serakah. Dan disitulah tindakan kita itu kan terwujud. Tidak ada tindakan kasih dan kita akan berusaha menghalalkan segala macam cara untuk bisa berhasil. Sebagai orang Kristen yang hidup oleh iman, kita harus menginspirasikan tindakan kita itu setiap hari dengan kasih. Amin. Harus dengan kasih. Jadi kalau ada orang yang gosip, menjelekkan orang lain, saudara jangan duduk ikut gosip-gosipan. Saudara tentramkan dia, itu dari setan. Tenanglah, kita juga enggak sempurna. Kalau ada sesuatu yang kurang bagus, jangan ikut-ikut rame-rame. Tetapi tenangkan, ada kasih di dalam. Nah di sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini, enggak ada kebetulan. Ya termasuk saat ini saudara ada di era platform digital saat ini online. Nah untuk menyebarkan kasih dan kebaikan, untuk mendukung komunitas yang ada, saudara bisa mulai dengan sosial media, dengan Facebook saudara. Ajaklah orang-orang dari kota lain mau ikut kebaktian lewat online, ajak mereka. Ya kan? Ajak mereka. Jadi saudara jangan hanya diam saja, tapi berusaha untuk bersosial life dengan media-media yang saudara punyai untuk membagikan kasih Kristus. Mungkin saudara nggak bisa berkhotbah, tapi pada saudara ajak mereka ikut Zoom, saudara ajak mereka untuk bisa beraktivitas dengan kegiatan gereja. Dan disitulah mereka bisa berinteraksi. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus mereka pelajari juga. Waktu dulu saya sebagai jemaat, ya banyak hal yang terjadi. Tuhan angkat saya jadi pendeta, saya berkomitmen jangan sampai hal itu terjadi. Amin. Karena banyak hal-hal yang terjadi di dalam kekristenan. Sehingga orang tersandung bukan karena Alkitab, tapi karena hamba Tuhan itu sendiri. Dari kehidupan hamba Tuhan yang dikatakan selalu berbicara money oriented, semua uang. Nah disitulah kita harus mengerti. Jika saudara mengerti itu inti permasalahannya, kenapa saudara bisa tersandung, kenapa orang bisa alergi tentang hal demikian. Nah berusahalah untuk bisa menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Kami berusaha hal yang demikian. Waktu jadi jemaat sama. Ini pendeta ngomong uang. Ya kan? Iya. Ya wajar, karena memang gereja butuh dana untuk beroperasi. Ya, hamba Tuhan juga butuh untuk kehidupan, untuk mereka hidup. Wajar gitu. Tetapi di sini sebagai orang yang membawa kasih Kristus, nah kita harus menyampaikan kasih, menerangkan mereka dengan baik. Supaya mereka bisa menerimanya. Ya, kadang-kadang penyampaian seorang pendeta tuh terlalu vulgar. Nah, kita mengerti tergantung dari karakter daripada sang pendeta. Dan di sini yang maksud saya di sini, saudara harus bahwa hidup oleh iman dengan tindakan kasih. Bagaimana saudara dengan tindakan kasih bisa merangkul orang-orang itu supaya mereka bisa merasakan kasih Kristus. Amin. Jadi yang kita dapatkan saat ini hidup oleh iman
yaitu kita harus melibatkan emosi kita di dalam dengan firman Tuhan. Jadi jangan emosian terus-terusan, tapi libatkan firman Tuhan di dalam. Supaya pada saat saudara emosi, saudara bisa kontrol emosi, tidak berbuat dosa. Hidup oleh iman. Pada saat saudara mengambil keputusan, saudara harus libatkan firman Tuhan di dalam. Supaya hidup saudara diangkat, tidak pernah turun. Amin. Siapa sini mau diangkat oleh Tuhan? Puji Tuhan. Saudara ingat Yakub, saudara ingat Pastor Jimmy. Waduh, saya di train station saya ingat itu. Saya lihat ke langit, Tuhan ini umur 26 tahun. Saya nggak punya apa-apa gitu. Status di Australia juga nggak jelas. Imigrasi datang tangkap saya, pulang tuh. Saya mau bikin apa ya? Kalau di Indonesia setidak-tidaknya saya bisa bikin gerobak, jual apa, jual bakso, jual mie goreng, nasi goreng. Karena kan saya kabur dari Indonesia, bawa hanya sebuah koper. Disitulah nasihat orang tua saya ingat, dan Tuhan mengarahkan saya kepada Roma 15 ayat 4. Tuhan membawa saya kepada kehidupan Yakub. Oh, kalau Yakub bisa Tuhan angkat. Saya tahu saya buat hal-hal yang baik, tapi saya do it seperti Yakub. Pasti ada perbedaan di dalam gereja. Pasti ada perbedaan antara saya dengan orang-orang Kristen yang lain. Disitulah saya berdiri lebih tinggi, saya duduk lebih tinggi. Karena saya mempunyai nasar seperti Yakub. Amin. Nah, sesudah itu saudara, hidup oleh iman harus ada tindakan yang nyata. Tindakan kasih yang harus saudara nyatakan kepada semua orang. Jadi pada saat saudara marah, jangan asal marah saja, tapi biarlah kasih berbicara daripada kemarahan, lebih besar daripada kemarahan saudara. Amin. Siapa sini yang suka marah-marah? Gak ada ya, puji Tuhan. Oh, Ibu Desi ya. Kita lihat kesimpulan kita, saudaraku ya. Kesimpulan kita. Hidup oleh iman berarti Tuhan pusat dari setiap keputusan. Ya, tetap percaya di tengah tantangan, tunjukkan iman melalui tindakan kasih. Ketika kita hidup oleh iman, kita tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi dunia dan sekitar kita. Amin. Jadi mari kita berkomitmen untuk terus hidup oleh iman, terlepas dari segala perubahan dunia, karena Tuhan yang kita percaya tidak pernah berubah. Amin. Jadi saya bikin sesimpel mungkin. Hidup oleh iman, pertama, emosi harus dikontrol oleh firman Tuhan. Kedua, hidup oleh iman, pikiran kita, tindakan kita, keputusan kita harus dikontrol oleh firman Tuhan. Hidup oleh iman, yang ketiga, tindakan kita harus melibatkan kasih. Nah, disitulah saudara akan melihat perubahan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Malang silakan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you.
kasih Bapa Surgawi, kami percaya akan firman-Mu. Kami percayakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang merancang kami. Dan rancangan-Mu kepada kami masa depan yang penuh harapan. Saat ini kami banyak gagal dan tidak akan melakukan banyak hal. Tapi kami mau belajar. Jika Yakub bisa percaya kepada Engkau. Dan dia bisa bernasar. Dengan tongkat saja ia pergi. Tapi dengan kekayaan yang sangat banyak, pasukan yang sangat banyak, ia pulang ke rumahnya. Kami percaya juga Tuhan yang sama bisa memberkati kami. Jika Engkau bisa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dengan koper saja aku datang, satu koper kecil. Tapi Engkau bisa berkati mengangkat perjalanan hidupku. Karena aku mencontohi Yakub. Tuhan, Engkau juga bisa melihat saat ini. Jika jemaat-Mu, anak-anak-Mu saat ini. Di hati mereka mau ada terobosan perubahan. Jika mereka mau berkomitmen saat Engkau tahu mereka saat ini. Ada keraguan dalam hati mereka. Roh Kudus, Engkau berikan mereka kemampuan. Supaya mereka tetap bisa percaya dan melangkah. Supaya ada terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu terobosan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan, Engkau yang melakukan terobosan dalam perjalanan hidup mereka. Jika Engkau bisa mengubah terobosan dalam perjalanan hidup Yakub. Dan hidup hamba-Mu ini juga. Hamba percaya juga Engkau bisa juga melakukan hal yang sama. Buat anak-anak-Mu saat ini. Mampukan mereka supaya mereka bisa hidup oleh iman. Bisa menjaga emosi mereka. Pada saat masalah kekurangan yang ada. Mereka mempunyai sifat karakter yang baik. Emosi yang baik. Pada saat hal-hal tertentu mereka harus mengambil keputusan. Mereka bisa mengambil keputusan yang baik. Karena Engkau menuntun mereka dengan firman-Mu. Sehingga dalam segala tindakan yang ada. Dalam kemarahan, kegeraman, apapun dalam kesenangan atau dalam kesusahan. Mereka bisa mengeluarkan tindakan-tindakan yang baik. Tindakan yang penuh kasih, karakter yang baik. Mampukan anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan jika mereka mau melangkah lebih jauh lagi, Tuhan Engkau buka jalan, berikan mereka kemampuan. Seperti Petrus yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Daripada 11 murid yang ada, ia keluar dan melangkah di atas air. Begitupun mereka saat ini, jika mereka mau keluar melangkah, panggillah mereka Tuhan. Mampukan mereka, supaya mereka juga bisa melangkah keluar dari bot mereka, keluar dari kesusahan mereka, keluar dari keterbatasan mereka. Dan mereka bisa hidup bukan mereka lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka bukan hanya buat mereka, tapi jadi berkat buat orang-orang sekeliling mereka. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan. Mampukan mereka ya Roh Kudus. Supaya mereka bisa mengambil keputusan untuk hal-hal yang luar biasa. Sehingga bisa mengubah hidup mereka saat ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba mengucap syukur ya Bapa untuk konform yang Kau berikan kepada kami saat ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanser yang ada. Karena Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Dia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu. Sehingga engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turun berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Dan dipuji
Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom dan di onsite. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jimmy, untuk Ibu Mega, dan untuk Ibu Novi juga. Dan juga ada sedikit pengumuman dari Kak Charles. Ya, silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi dari tempat ini kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Yang pertama ada beberapa pengumuman. Boleh di mic, sorry Kak. Oke Bapak Ibu Saudara semuanya, ada beberapa tambahan pengumuman. Harap didengarkan. Yang pertama pastinya terima kasih banyak kepada Pastor Jimmy untuk setiap pesan firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk pengumuman yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Hari ini kita bersyukur ada teman dari Pastor Indra boleh hadir beribadah bersama dengan kita. Boleh maju ke depan Pak dan Ibu jika berkenan. Ya, kita mau kenal dengan Bapak dan Ibu. Oke. Baik, shalom. Boleh perkenalkan diri Bapak dan Ibu. Shalom, selamat siang saudara-saudara kasih dalam Kristus. Shalom. Ya, shalom. Perkenalkan, saya bernama Ferdi, panggil Mas Ferdi boleh, panggil Pak Ferdi boleh. Tapi kalau dalam online mungkin ada yang mengatakan, oh itu Pastor Ferdi ya, itu jangan kaget. Ya, karena pelayanan saya di online, di TikTok itu selalu sebagian besar di sharing firman Tuhan dan khotbah. Ya, bukan saya sombong tapi memang jadi jangan kaget. Tapi kalau saya sebenarnya saya orang biasa, orang yang punya kekurangan, dan saya di sini hadir bersama calon istri saya namanya Sasa dari Muntilan. Kita memang beribadah di hari Minggu dan kita sepakat, ayo kita ke gereja teman saya, kita saling bersilaturahmi. Jadi itu mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya kenal lebih lanjut, silakan. Juga terima kasih sama Yafet juga teman saya, ya. Jadi saya juga kenal dia. Dan terima kasih Pastor Indra yang sudah memberi kesempatan kepada saya, untuk kepada kami juga untuk datang ke sini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Ferdi. Datang Pak Ferdi. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, pengumuman selanjutnya tanggal 25 Desember kita akan mengadakan Natal di tempat ini dan kita akan mengadakan berbagai macam kegiatan menarik lainnya. Mohon diperhatikan, dicatat tanggalnya mulai dari hari ini, tanggal 25 Desember 2024 pukul 4 sore. Kemudian di tanggal 25 Desember juga kita akan mengadakan kegiatan tukar kado. Jadi supaya lebih bermakna kegiatan Natalnya, kita akan mengadakan tukar kado ya Bapak Ibu. Per orang budgetnya minimal 30.000. Kemarin kita panitia kita sepakati bersama 30.000 supaya nanti ada kegiatan-kegiatan seru. Dan di sana di tanggal 25 juga selain kegiatan tukar kado nanti kita ada perform, kemudian ada kegiatan door prize, ada kegiatan bakar-bakar nanti di tanggal 25 Desember. Tapi bukan bakar-bakar rumah ya Bapak Ibu ya. Kita bakar sate. Lalu selanjutnya setelah ini untuk kaum wanita, tidak hanya ibu-ibu tetapi kaum wanita seluruhnya jangan pulang dulu. Diminta waktunya tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember acaranya jam 4 sore. Iya. Ya, saya lanjutkan untuk hari ini. Ibu-ibu atau kaum wanita jangan pulang dulu karena kita meminta waktunya sebentar untuk latihan perform di tanggal 25. Jadi nanti ada spesial perform dari kaum wanita Efata yang luar biasa. Dan selanjutnya untuk tanggal 25 juga kita sengaja membuka pendaftaran supaya nanti kita bisa memastikan berapa jumlah jemaat yang akan hadir pada tanggal 25 Desember. Jadi untuk jemaat-jemaat yang mungkin akan membawa keluarga atau teman, bahkan jemaat yang hadir di tempat ini, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di Ibu Yani, kalau tidak di Ibu Sherin. Itu saja pengumuman pada hari ini. Bapak Ibu Saudara semuanya,
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga bagi jemaat Tuhan yang hadir melalui online pada hari ini. Apakah ada tambahan dari Pastor Jimmy? Ya, selamat datang Pak Freddy sama Ibu Sasa, ya Tuhan berkati. Senang melihat Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa tanggal 25 itu kan kita ada, tadi nggak disebut, kita bakar sate. Jadi itu kan nanti jumlahnya sekitar 10 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu yang bawa teman harus daftar. Supaya kalau kurang bisa ditambahkan jumlahnya. Kita usahakan supaya seperti makan sepuas mungkin ya. Jadi dengan peraturan nggak boleh dibawa pulang. Jadi makan sepuas mungkin. Jadi nggak boleh bawa pulang. Jadi ibarat harus makan sepuas mungkin. Itu merupakan momen sejarah Natal. Itu Natal pertama ya di Malang ya. Oh kedua iya, ya. Natal kedua Pastor. Nah, Natal kedua. Kedua. Ya, jadi kita bikin momen yang bagus, makan sebanyak mungkin. Nah, gitu. Ya, jadi supaya ajak teman-teman yang lain karena mungkin 10 kilo kurang kita tambahkan aja gitu. Ya, yang penting Bapak Ibu sempat bisa bantu tusuk-tusuk satenya. Gitu. Supaya kan ada kulkas disimpan besok tinggal dibakar. Jadi saudara pesta sehebat mungkin, ada sukacita. Amin ya. Terima kasih Charles. Oke, terima kasih banyak firman-Nya Pastor Jimmy hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dan sebelum kita berpisah dari tempat ini, kita akan menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan di bawah. Saya meminta dengan hormat Pastor Indra untuk memimpin kita dalam doa makan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang sangat baik. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami bisa berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kami diteguhkan kembali, kami diberkati kembali, kami mengingat akan komitmen kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan siapkan pagi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakannya, memasaknya untuk kami. Terima kasih untuk Pastor Jimmy, terima kasih untuk Pastor Neni. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka. Semua teman-teman yang hadir biar menikmati semua kebaikan Tuhan. Dan kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang telah Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus berkati makanan minuman kami, menjadi kekuatan bagi kami, bagi tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Terima kasih juga Ibu Novi, Ibu Mega. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Jimmy. Shalom Pastor. Tuhan berkati. Berkati ya, selamat. Thank you Pastor Indra, Pak Freddy, Tuhan berkati. Pak Yafet.